Halo semuanya, kembali lagi di channel Asperger 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini kita akan coba membahas klan bentukan Sudo Kaname, yaitu Sunset Ravens. Sunset Ravens adalah klan yang didirikan oleh Sudo Kaname atas saran Suka setelah Treasure Hunting Event, dan dianggap sebagai salah satu klan paling kuat di Jepang. Klan ini dibentuk dari anggota yang membantu Kaname saat menyelesaikan Treasure Hunting Event melawan klan Eiji. Tujuan klan ini adalah untuk menyelesaikan Darwin Game tanpa membunuh siapapun. Namun mereka menggunakan kekuatannya saat diperlukan. Seperti yang ditunjukkan ketika Kaname mengancam akan menggorok leher Seigo Takeshi. Klan ini juga melarang pertempuran di wilayahnya dan akan menghukum mereka yang tidak mematuhi aturan. Di awal pembentukan, Sunset Ravens hanya beranggotakan 5 orang. Namun setiap anggota memiliki kemampuan bertempur di atas rata-rata. Sudo Kaname. Kaname adalah pemimpin klan Sunset Ravens. Dia adalah tipe pemain yang benci untuk membunuh lawannya. Kaname lebih suka menyelesaikan masalah dengan damai. Setelah Kaname mengetahui Yota terbunuh, dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk menyelesaikan Darwin Game, dan mulai menghilangkan keraguannya untuk membunuh lawan. Kaname tidak menganggap penting poin yang didapatkannya. Kaname hanya akan menggunakan poin jika diperlukan seperti negosiasi. Sigil Kaname bernama Hinokagutsuchi, yaitu kemampuan yang bisa menggandakan benda yang pernah disentuh sebelumnya. Namun terlalu sering menggunakan kemampuan ini dapat membuat tubuh Kaname kelelahan. Benda-benda yang Kaname ciptakan bertahan selama ia masih dalam keadaan sadar, ataupun sampai Kaname menyentuh dan menghilangkannya kembali. Kemampuan Kaname tidak dapat menciptakan benda yang rumit seperti ponsel ataupun benda besar seperti mobil. Objek yang dibuat oleh Hinokagutsuchi hanya dapat mempertahankan bentuknya dalam radius 2 km dari Kaname. Saat pertama kali bertempur, kemampuan bertarung Kaname di bawah rata-rata. Namun setelah berlatih dengan Shiming, ia menjadi jauh lebih terampil dan mampu menghadapi situasi sulit saat bertarung melawan musuh yang kuat. Kaname dilatih oleh Shiming untuk bisa menggunakan berbagai senjata yang bisa ia buat dengan sigilnya, seperti katana ataupun senjata api. Harino Suka. Suka memiliki karakter yang mudah bersahabat dengan orang-orang, namun bisa berubah dengan drastis mematikan jika bertemu dengan lawan. Suka tertarik dengan Kaname karena sebagai pemula bisa mengalahkan Banda. Meskipun pada akhirnya Suka jatuh cinta kepada Kaname setelah Kaname bisa mengalahkan Suka dalam pertempuran. Apapun yang diperintahkan Kaname, Suka selalu mematuhinya. Suka sangat benci jika tubuhnya disentuh pria lain, seperti yang ditunjukkan ketika dia menggunakan sigilnya untuk memutuskan tangan seorang siswa yang mencoba untuk menggodanya. Ketika Suka masih kecil, dia tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah mewah. Suatu malam, kedua orang tuanya dibunuh oleh pemain Darwin Game. Suka dijebak bermain Darwin Game oleh Miho, dan Miho adalah pemain pertama yang Suka bunuh. Sigil Suka disebut dengan nama Queen of Thorns, yang memungkinkan Suka untuk mengontrol objek seperti benang secara telepati, termasuk tali kabel benang ekstra tipis seperti pisau tajam yang nyaris tidak terlihat mata. Dan senjata khasnya yaitu rantai dengan kait bermata 4. Dia biasanya menggunakan 2 objek seperti benang pada satu waktu, dan dia mengendalikannya dengan sempurna. Dia dapat menggunakannya untuk berpegangan pada bangunan ataupun benda padat lainnya untuk terbang dengan cepat. Kashiwagi Rain. Ia mempunyai julukan Info Broker, semacam database info berjalan tentang Darwin Game. Rain adalah siswa SMP berumur 13 tahun dengan perawakan kecil. Meskipun fisiknya tidak terlalu mendukung saat pertempuran, namun dia mempunyai intelijensi yang cukup tinggi untuk membuatnya bisa bertahan hidup dalam Darwin Game. Sigil yang dimiliki Rain bernama Laplace. Kemampuan ini membuatnya bisa mengetahui alur gerakan setiap benda baik sebelum ataupun sesudah benda itu bergerak, dan mampu memprediksi gerakan peluru yang membantunya untuk menghindar. Rain adalah seorang sniper dengan jangkauan radius 1 km. Kemampuan sniper, intelijensi, dan juga dibantu oleh sigilnya membuat dia menjadi sniper berbahaya bagi lawan. Ryuji Maesaka. Dia adalah pria parubaya berumur 27 tahun. Dia selalu memakai topeng tengkorak saat bertempur. Di awal Treasure Hunt Event, Ryuji mencoba membunuh Kaname. Namun karena mempunyai tujuan yang sama dengan Kaname, Ryuji sepakat untuk bergabung. Ryuji mempunyai dendam kepada pemimpin Egg yang bernama Wang.
Dia telah membunuh saudara Ryuji di depan matanya. Asalkan bisa membunuh Wang, mati pun Ryuji rela. Asalkan dendamnya terbalaskan. Namun Kaname tidak membiarkan Ryuji mati karena dia menganggapnya sebagai rekan. Eik bisa dikalahkan saat pertempuran klan dan Sunset Raven berhasil mengambil alih wilayah kekuasaan Eik. Ryuji adalah pengguna senjata machine gun. Sigil Ryuji memungkinkan dia untuk mendeteksi kebohongan dari ucapan seseorang. Mereka adalah dua orang kakak beradik dalam satu raga. Raga utamanya adalah sang adik yang bernama Sui, seorang gadis pemalu. Kakaknya Sota meninggal dalam suatu kecelakaan. Entah mengapa roh sang kakak Sota masuk ke dalam raga Sui. Keduanya dapat keluar bergantian dan mereka berdua memiliki dua sigil yang saling melengkapi. Sui mempunyai sigil yang dapat memanipulasi air menjadi bentuk tertentu, sedangkan Sota mempunyai sigil yang mampu memukukan es. Nah, itulah beberapa informasi tentang Sunset Raven dengan 5 anggota awal. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share.